Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Lycan Sonic. You're my perfection. See, I need you like the radio. You keep the beat alive. Gotta have you like the stereo. I need you in my life. Hey, you're my obsession. 'Cause baby, you're my melody so sweet. Hey, you're my obsession. Hey, you're my obsession. Terima kasih banyak buat Lycan yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Kali ini kita kedatangan dari brand Lycan dan ini adalah artikel running pertamanya. Dan kalau menurut saya udah bukan gimmick yang dikasih nama running doang, tapi memang beneran sepatu running. Dan kalau saya ngobrol sama orang Lycan-nya, Lycan ini bener-bener serius membuat divisi runningnya gitu ya. Jadi kita harapkan brand-brand lokal ini makin mantep lah ya kalau berbicara masalah running shoes-nya. Jadi bukan sekedar namanya dikasih brandingannya running tapi nggak ngerti apa yang mereka buat gitu ya. Ya semoga aja. Dan ini adalah artikel pertamanya dari Lycan, namanya adalah Sonic. Kalau Sonic ini ditempatkan atau diplot oleh Lycan sebagai daily trainer. Dia mengusung weight-nya atau beratnya yang ringan, kemudian comfy, dan juga dia durability-nya yang diutamain. Apakah klaim-klaimnya dari Lycan ini sesuai dengan kenyataan sepatunya? Langsung aja kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 220-an gram. Kalau sepatu lari di bawah 250 gram itu biasanya udah saya langsung kategorikan sepatu yang ringan. Apalagi ini daily trainer, jarang banget ada yang di bawah 250, bahkan ini 220. Ya memang termasuk ringan ya. Bahkan kalau untuk daily trainer bahkan bisa dibilang terlalu ringan ya. Tapi memang kalau saya pakai lari ya beratnya terasa banget kalau nggak seberat daily trainer yang lain ya. Termasuk ringan lah ya. Jadi kalau berat segini tuh kalau dipakai agak kencengan dikit masih bisa ngikutin gitu. Padahal dia daily trainer aja sebenarnya, bukan speed session shoes atau speed shoes gitu ya. Yang jelas karena beratnya ringan jadi lebih banyak pola latihan yang bisa kita pakai sih. Well done untuk berat dari sepatunya dan klaim untuk beratnya sendiri udah sesuai ya untuk klaim beratnya. Kemudian kita lanjut ke bagian uppernya. Untuk uppernya sendiri teman-teman bisa lihat ini tuh translucent ya. Jadi semi transparan, kalau teman-teman perhatikan dalam itu benar-benar bisa ngelihat dalamnya sepatu ini gitu. Karena memang material yang dipakai juga termasuk tipis, tapi ini ada double layer, bukan yang satu layer doang sisi luarnya aja, tapi di dalamnya itu ada kayak layer tambahannya yang nempel sama kaki kita. Cuman layernya itu nggak yang tebel, tetap tipis juga, hanya memberikan kenyamanan dan lebih kepastian akan durability-nya. Jangan sampai uppernya ini gampang robek kalau cuma satu layer yang di luarnya aja gitu ya. Yang jelas saya tes dengan mesin asap, dia termasuk bagus untuk breathability-nya, dan saya pakai lari juga saya merasa nggak ada masalah sama sekali untuk breathability-nya. Sirkulasinya sangat baik menurut saya ya, karena memang lubangnya ya sebanyak ini ya. Jadi saya rasa tidak akan menjadi masalah sama sekali, tidak akan pernah merasa panas menggunakan sepatu ini karena memang uppernya yang modelnya seperti ini. Cuman kalau saya pribadi, yang menjadi kekurangan dari uppernya itu fittingnya yang menurut saya terlalu longgar. Kayak support uppernya kepada kaki saya tuh sama sekali nggak ada rasa nempelnya gitu loh.
memang kalau kakinya lebar itu akan jauh lebih jauh lebih terakomodir. Cuman walaupun kaki lebar pun tidak akan bisa merasakan pelukan yang maksimal menurut saya di bagian uppernya sendiri. Cuman bukan sesuatu yang jelek banget menurut saya, bukan yang mengganggu itu gitu loh. Bukan yang semengganggu itu, cuman kurang. Ya kalau sepatu bagus, saya nggak akan pernah memuji 100% satu sepatu ya. Saya akan selalu mencari kekurangan. Dan ini sebenarnya uppernya udah enak, cuman masih bisa digaspol lagi gitu loh. Jadi lebih memeluk kaki kita itu feel-nya akan menjadi lebih mantap aja untuk di bagian upper fit-nya gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya dia hole-hole-nya di sini ada kayak layer tambahannya, TPU plastik begitu, yang mana menjadikan hole-hole-nya lebih kuat juga. Sudah ada runner's knot-nya. Untuk tali sepatunya sih sebenarnya nggak ada masalah. Saya di pemakaian pertama nggak copot. Cuman kalau material yang dipakai itu kayak agak licin-licin gitu sebenarnya. Cuman di pemakaian pertama saya nggak ada masalah ya. Ya so-so lah, nggak spesial tapi nggak jelek sama sekali juga. Jadi standar-standar aja. Yang penting saya nggak ada masalah. Kemudian lanjut di tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya sendiri ada paddingnya yang cukup, nggak kebanyakan, nggak kurang juga. Menurut saya kalau untuk daily trainer ya udah pas banget lah. Nyamannya menurut saya udah cukup. Di dalamnya tuh materialnya kayak busa-busa apa ya. Saya khawatirnya busanya itu bukan busa yang durable, yang awet gitu ya. Tapi busa-busa yang, ya ini di bagian tangnya ini baru kerasa sesuai dengan harganya yang cukup murah ya sepatu ini. Jadi ya untuk ngepres biaya produksinya mungkin ya salah satunya adalah di tangnya. Tapi saya rasa nggak ada masalah sih di pemakaian pertama. Cuman durability-nya yang agak mengkhawatirkan tapi belum terbukti karena saya baru pakai pertama kali. BTW saya pakai sepatu ini itu baru 12 kilo ya. Baru pemakaian pertama aja, belum saya lanjutin lagi. Kemudian lanjut ke bagian collarnya. Untuk collarnya sendiri ini termasuk lumayan paddingnya, lumayan banyak, memberikan kenyamanan yang sangat cukup. Untuk kategori daily trainer ya kita butuh kenyamanan, comfortnya sama sekali tidak ada masalah dan dia fleksibel. Di mata kaki saya juga aman, tidak gesek atau mengganggu mata kaki saya sama sekali, nyaman-nyaman aja. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya di sini ada struktur sih, memang nggak banyak, nggak kaku banget karena saya tekuk begini masih bisa. Nah, di bagian uppernya, yang menurut saya paling kurang adalah di bagian heel counternya. Yang mana tugasnya sebenarnya adalah heel counternya itu untuk gigit mata kaki, gigit tumit kita biar nggak gampang keangkat, biar nggak heel slip. Karena kalau heel slip itu biasanya, waduh nggak nyaman banget. Dan menurut saya kurang maksimal kinerja daripada heel counter di sepatu ini. Sonic ini heel counternya nggak bisa memberikan sensasi tumit yang stay di tempatnya. Jadi kayak goyang-goyang atau gampang feel keangkatnya itu ada banget gitu ya. Jadi kurang merasa secure aja di bagian heel counternya. Kalau bisa makin bisa gigit tumit kita itu akan jauh lebih bagus menurut saya. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya sendiri, nah ini yang saya agak sedikit kecewa karena looks-nya ini sama persis kayak Hoka Clifton kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa ngecek, seingat saya kayak Hoka Clifton ya. Untuk di bagian midsole-nya. Cuman materialnya sendiri dia EVA foam. Dan ini lebih empuk sih kayaknya daripada Hoka Clifton. Hoka Clifton tuh lebih ke firm ya. Lebih ke yang stability-nya tinggi. Kalau ini menurut saya lebih comfy, lebih nyaman. Walaupun secara looks mirip-mirip. Setelah saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 30-an. Itu biasanya standar ya. 30-an itu masuknya standar. Nggak bisa dibilang empuk. Tapi kalau saya pakai lari, feel-nya kayak lebih empuk dari angka 30 sih. Ya nggak tahu ya, feel right-nya menurut saya lebih comfort daripada angka yang pasti gitu ya. Dan itu baru pemakaian pertama. Kalau mungkin dipakai, saya merasa sepatu ini belum break-in, belum bisa saling beradaptasi antara kaki saya dan juga sepatunya. Mungkin kalau udah 30-an kilo akan ketemu atau keluar potensi terbaik dari foamnya itu sendiri. Cuman material yang seperti ini biasanya nggak long last banget. Kayak misalnya 300 kiloan itu biasanya udah mulai berbeda atau ada penurunan kinerja sih menurut saya. Cuman belum terbukti sekali lagi ya karena baru pemakaian pertama. Saya rasa kalau udah 30-an kilo ini bakal mantep banget sih. Potensi terbesarnya daripada midsole-nya akan keluar. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya secara desain ini sama kayak Hoka Clifton juga ya. Mirip-mirip banget ya. Walaupun nggak plek-ketiplek, cuman
secara garis besar itu mirip kayak pattern-nya, bentuk diagonalnya, kemudian penempatan rubbernya di bagian belakang itu mirip-mirip. Cuman ya nggak seplek ketiplek itulah. Kemudian kalau untuk rubbernya sendiri itu ditempatkan di memang yang sering kita pakai aja atau sering tergerus di bagian depan dan juga belakang. Untuk rubbernya sendiri lumayan sih dikasihnya, nggak bisa dibilang tebel-tebel banget, cuman cukup menurut saya. Kalau untuk durability-nya sendiri prediksi saya nggak akan sebadak itu, cuman nggak pendek sih umurnya, ya tengah-tengah lah. Nggak bisa dibilang sepatu yang durable, very durable, nggak juga kalau menurut saya, kalau melihat dari pemakaian pertama. Dan juga banyaknya rubber yang dikasih di sepatu ini, cuman ya jelas akan umurnya lumayan lah ya, nggak bisa dibilang bakal 500 lebih, bakal masih sehat gitu ya. Tapi nggak 200 km juga, saya rasa akan lebih dari itu sih untuk umur daripada rubber sepatu ini. Untuk kinerjanya sendiri di pemakaian pertama saya merasa puas, tidak ada masalah. Di aspal kering saya cobainnya nggak ada masalah, di belokan agak kencang dikit itu juga nggak ada masalah, nggak ada perasaan kepleset, gripnya bagus untuk di aspal kering yang udah saya cobain di first run-nya. Sepatu ini kan diklaim oleh Lykken sepatu yang ringan, dan saya setuju dengan klaim tersebut, 100% akurat, karena agak susah daily trainer dengan berat segitu ya, menyaingi sepatu ini tuh agak susah, baik itu brand lokal maupun brand luar. Kemudian untuk comfort-nya, dia termasuk comfort kalau kata Lykken, tapi menurut saya ya 50-50 lah ya, nggak selalu merasa se-comfy itu, terutama di bagian uppernya. Ya kalau breathable biasanya memang nggak terlalu comfy. Kalau comfy biasanya nggak terlalu breathable, itu biasanya seperti itu. Tapi ada aja yang breathable tapi comfy juga, sebenarnya ada juga. Cuman memang brand-brand yang iya, dan juga seri-seri tertentu aja, nggak semuanya. Nah, ya 50-50 lah kalau untuk comfy-nya. Kemudian untuk durability-nya sendiri saya meragukan. Nah, kalau durability-nya kan nggak bisa kita judge dari sekarang ya, karena masih pemakaian pertama, saya nggak tahu bagaimana kondisinya. Kalau sudah dipakai ratusan kilometer, itu baru bisa menentukan apakah klaim daripada Lykken tentang durability-nya itu sesuai atau enggak. Tapi balik lagi, ini kan sepatu kalau saya cek di toko ijo itu ada di bawah 300.000. Kalau dengan harganya dapat sepatu yang seperti itu nggak masuk akal. Siapa yang bisa ngalahin kualitas sepatu Lykken ini dengan harga 300.000? Ini sepatu running yang beneran bisa dipakai running dan beneran bisa dipakai sebagai daily trainer. Berbagai macam latihan saya rasa bisa slow run, mau pace rendah, pace agak tinggi-tinggi, tempo dikit. Kalau untuk speed session mungkin enggak yang bagus banget lah ya, tapi bisa juga sebenarnya. Ya saya rasa untuk 300.000 dapat sepatu ini seperti ini tuh luar biasa sih. Semoga Lykken tetap harganya miring ya. Atau kalau memang mau bikin sepatu yang daily trainer, sama-sama daily trainer yang agak mahalan dikit nggak apa-apa, tapi yang Lykken Sonic ini kalau bisa yang memang fokusnya adalah yang daily trainer murahnya. Mungkin ada daily trainer mahalnya, daily trainer murahnya, atau mungkin suatu saat nanti racing shoes-nya gitu ya. Harganya silakan disesuaikan. Cuman kalau murah semua saya rasa nggak bagus juga. Tapi kalau mahal semua, ya susah juga orang-orang akan beli gitu ya produknya. Jadi harus ada yang daily trainer murahnya, daily trainer mahalnya. Racing shoes murahnya, racing shoes mahalnya. Ya kayak gitulah. Biar Lykken makin banyak fansnya. Untuk Lykken Sonic ini sendiri tersedia 4 warna yang saya tahu ya. Ada biru, ada citrun, ada putih, dan juga ada hitam. Langsung kepoin aja mungkin di Instagramnya atau di toko oranye kayak toko hijau kayak terserah kalian. Jadi itu tadi pendapat saya tentang first run impression Lykken Sonic. Tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.